Tawassul itu dalil utamanya ada di Al-Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35 ya. Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35 ya, saya tuliskan dulu ya teman-teman. Quran surah kelima Al-Maidah, kita kasih tanda kurung. Nah, ini ya, kita jelaskan supaya nanti tidak ada yang bertanya lagi. Surah kelima itu surah apa namanya? Ayat ke-35 ya, di mushaf standar paling kanan sebelah bawah ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan selalu takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk dengan meningkatkan takwa tadi ya. Dan carilah dengan meningkatkan takwa tadi al-wasilah ya, satu wasilah untuk memohonkan kepada Allah guna mengabulkan satu permohonan yang Anda inginkan ya, atau mengharapkan terwujudnya cita-cita yang Anda dambakan. Nah, ini cara untuk mendapatkan sesuatu melalui satu perangkat meningkatkan takwa. Nah, itu perangkatnya disebut dengan apa? Wasilah. Caranya, prosesnya disebut dengan tawassul. Tawassul itu menggunakan satu perangkat dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya satu hal yang kita harapkan ya, atau doa yang kita mohonkan, kita kabulkan ya. Hanya persoalannya bagaimana cara mengerjakan tawassul yang dibolehkan itu ya. Jadi kebolehan ini tidak berhenti di hukum bolehnya, tapi berhenti juga ya dari aspek penunaiannya. Jadi jangan kita batasi boleh, tapi kita tidak meneruskan bagaimana melaksanakannya. Ya, seperti apa implementasinya, kan? Karena itu pun ketika Anda ingin menunaikan tawassul, maka bagaimana tawassul yang benar? Nah, oleh Al-Quran diberikan gambaran umum. Yang pertama adalah ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi ternyata, pertama teman-teman sekalian, cara efektif untuk menunaikan tawassul ini, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah, mengabulkan apa yang kita harapkan, maka tawassul pertama, kata Allah, gunakan dengan peningkatan takwa ini. Nah, teman-teman sekalian, peningkatan apa? Takwa. Jadi ini yang paling efektif. Allah sendiri yang infokan kepada kita. Sepanjang Anda mampu meningkatkan takwa, mampu tingkatkan takwa. Nah, dengan cara meningkatkan takwa itu, jadikan perantara untuk bermohon kepada Allah. Nah, sedangkan takwa itu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat wujudnya, nggak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran, kecuali ya pada peningkatan amal soleh kita yang didasari dengan dasar keimanan kepada Allah. Ini penting poinnya. Jadi kalau kita ingin mencoba meningkatkan takwa, maka wujudnya terletak kepada amal soleh ya, yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang mencoba meningkatkan takwa, orang-orang takwa ya, jadi kalau orang takwa satu disebut taqi, orang-orang takwa disebut muttaqin atau muttaqun kalau rafa, muttaqin kalau nasab dan jar. Kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua ya, kemudian implementasinya ayat 3, ayat 4, hasilnya ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang mencoba meningkatkan takwa itu, orang bertakwa itu. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman ya, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa ragu, punya dasar iman yang kuat. Karena keyakinan ini dia mencoba meningkatkan amal soleh. Dengan wujud apa? Wa yuqimunas shalah, kan? Itu wujudnya dengan cara meningkatkan sholatnya. Jadi kalau kita turunkan lagi amal solehnya, apa Ustaz amal solehnya? Sholat, gitu kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan amalan harta, gitu kan? Nah, ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini diantaranya. Ya, jadi kalau kita ingin mencoba bertawassul, kata Al-Quran, coba gunakan tawassul itu. Yang pertama yang paling efektif dengan meningkatkan takwa. Begitu kita kemudian menunaikan sholat, akan terlihat suasana kehusyuan, kenikmatan, kedamaian. Lantas kemudian kita mohonkan dalam sholat kita kepada Allah seperti Allah kemudian pernah sampaikan kepada kita, berjanji mengabulkan apa yang kita minta sepanjang sholatnya benar. Karena itu saya sering katakan bahwa perintah menunaikan sholat itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua, di ayat ke-45, itu dibuka dengan satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mau minta. Silakan cek.
wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda, kata Allah, kalian memiliki persoalan dalam kehidupan, maka silahkan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Terima dulu masalah itu dengan sabar. Terima dulu persoalan yang sedang Anda alami sebagai ujian dengan sabar. Jelas? Ya, karena Anda mengeluh pun nggak akan meninggalkan dan menghilangkan ujian itu. Gimana permohonannya? Ayat kelima di Al-Fatihah. Ya, dan kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Bentuk perintah kita rubah menjadi bentuk permohonan. Nasta'in. Nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, kepada Engkau lah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami menyembah, hanya Engkau saja yang disembah, yang lain tidak kami sembah, ya kan? Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang ya Allah, ya, kami meyakini ya Allah, hanya Engkau pemberi solusi, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segalanya. Kami sedang punya masalah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, mohon berikan kami pertolongan, berikan kami solusi. Anda tahu teman-teman sekalian, di titik ini kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dari awal wudunya benar, cara takbirnya benar, kan? Sampai bacaan iftitah, Al-Fatihahnya benar, sampai kalimat ini, perhatikan hadis qudsinya. Ya, di sini Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Apapun yang ia minta, sepanjang benar permintaannya, aku akan kabulkan. Baru di titik ini. Ya, belum ketika dia rukuk, belum ketika dia sujud, dia bisa mohon dalam sujudnya. Ya, dengan hatinya dia ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, setelah itu dia mohon. Ya, teman-teman, saat sujud itu kata Nabi aksir doa. Ya, inna ma aqrabul abdi ya min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, adalah saat sujud. Fa'akthirud doa. Kata Nabi, maka perbanyak doa dalam sujud itu. Maka mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa hati kita. Boleh minta kepada Allah dengan suara hati kita. Dilafadzkan bila sesuai lafadznya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari Nabi, ya, yang sekiranya kita ada permohonan spesifik yang kita alami saat ini, di hati kita sampaikan. Ya Allah, anugerahkan kekuatan untuk menghadapi ujian ini ya Allah, sabarkan diri hamba, berikan kekuatan pada suami hamba untuk berubah, berikan kekuatan pada istri hamba untuk berubah, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya ya Allah, hilangkan semua wabah pandemi ini, dan seterusnya. Persoalannya keyakinan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan ingin bertawasul dengan amal soleh kita, mesti punya keyakinan. Ya, makanya di Quran itu sering disampaikan dengan kalimat iman. Ya, Quran khitabnya bagi orang beriman. Yang yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, yakin tanpa ragu, Allah akan berikan. Yang nggak yakin ya begitu-begitu saja. Ya, sebab kadang-kadang dibuat tanda ketidakmampuan di manusia supaya manusia ingat lagi kepada yang maha mampu, sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kemudian kalau kita mengalami satu persoalan dalam kehidupan, ketika mereka mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini tanda pertama langsung dari Allah, segera tinggalkan opini hamba, bermohonlah kepada Allah, karena ini diberikan jalan bagi Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan bahwa itu bab tawasul yang terbaik yang kami sampaikan, dan ini berpahala. Jadi bukan menghilangkan pahala. Tadi Anda katakan apakah bertawasul menghilangkan pahala? Tidak, jika konsepnya dikerjakan demikian, bahkan menambah pahala. Karena tawasul ini perintah Allah Subhanahu wa taala, caranya diatur oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya. Jika Anda kerjakan dalam konteks Anda menaati Allah dan Rasulnya, Anda bertawasul, kemudian doa dijawab, dan Anda mendapatkan pahala dalam saat yang bersamaan.